Oke, anak-anak, kemarin kan Ibu sudah memberikan materi ini juga di e-learning kita, di kelas kita. Nah, materinya pasti sudah kalian baca kan? Oke, nah sekarang Ibu mau menjelaskan mungkin bagian-bagian yang tidak kalian mengerti dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjualan angsuran. Nah, apa sih penjualan angsuran itu? Nah, penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, di mana pembayaran yang terjadi dalam transaksi penjualan angsuran adalah pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran secara periodik. Nah, periodik ini dalam artian berkala. Nah, dan sudah termasuk bunga. Nah, dari pengertiannya Ibu harap sudah paham ya. Ibu coba kasih contoh penjualan angsuran, misalnya orang tua kita beli KPR. Nah, jadi misalnya harga rumahnya ini 200 juta. Dilakukanlah pembayaran angsuran. Pembayarannya dilakukan secara bertahap. Misalnya untuk uang mukanya dibayar 50 juta. Lalu nanti 150 juta lagi akan dibayar secara bertahap diikuti dengan bunga. Nah, bunganya itu yang menentukan adalah developer. Siapa yang menjual rumah ini, mereka menentukan bunganya. Misalnya 5%, 10% dan seterusnya. Seperti itu. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, macam-macam penjualan angsuran itu di pelajaran ini Ibu sampaikan ada 3 macam. Yang pertama penjualan aset tetap. Nah, aset tetap ini adalah aset yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Misalnya apa, Bu? Contohnya itu bangunan, kendaraan, apalagi tanah, apalagi mesin-mesin, itu termasuk ke dalam aset tetap. Nah, jadi itu juga bisa dijual secara angsuran. Yang kedua, penjualan barang dagangan. Nah, banyak ya barang-barang dagangan yang bisa dijual secara angsuran, misalnya televisi, kulkas. Pernah kan mungkin mama di rumah itu beli kulkas itu angsuran gitu. Dan banyak lagi, coba nanti silahkan buat contoh-contoh barang yang dijual secara angsuran gitu ya. Selanjutnya tukar tambah. Nah, ini paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya handphone kita Xiaomi Redmi Note 8 misalnya gitu kan, tiba-tiba muncul lagi yang kualifikasi di atasnya yang Redmi Note 8 yang Pro. Jadi kita tukar tambah, kita kembalikan yang lama, kita beli yang baru dengan menambahi lagi uangnya. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut lagi. Setelah mengetahui pengertian dari penjualan angsuran, lalu kita juga sudah belajar tentang macam-macam dari penjualan angsuran, kita akan belajar juga tentang masalah akuntansi dalam penjualan angsuran. Nah, banyak sebenarnya ya. Jadi setiap ada sesuatu, setiap ada aktivitas pasti selalu ada masalahnya, ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita akan belajar tentang apa-apa aja sih masalah yang dihadapi untuk membuat penjurnalan dalam penjualan angsuran. Yang pertama, masalah yang berhubungan dengan laba penjualan. Nah, banyak orang yang tidak bisa mengkalkulasikan laba dari penjualan ketika melakukan penjualan angsuran. Nah, misalnya rumahnya ini tadi 200 juta nih kan. Nah, jadi dijual angsuran. Nah, misalnya supaya mereka dapat laba berarti harus ditetapkan suku bunga. Nah, jadi kadang orang-orang yang melakukan transaksi penjualan angsuran ini tidak memahami labanya bagaimana dan pencatatannya bagaimana. Oke, yang kedua, masalah yang berhubungan dengan cara perhitungan bunga dan angsuran. Nah, ini juga sering dijumpai. Misalnya rumah yang tadi sudah dijual tapi tidak mengerti perhitungan bunga dan angsurannya. Nah, harus dibedakan ya. Bunga dan angsurannya itu beda. Misalnya harganya tadi 200 juta, sisa angsurannya 150 juta, mungkin setiap bulan dibayar 10 juta. Nah, bunganya ini adalah misalnya tadi ditetapkan bunganya 10%, bunganya itu 10% dari angsuran yang dibayarkan.
Gitu dia. Nanti kita akan langsung ke contoh biar lebih paham. Selanjutnya, masalah yang berhubungan dengan tukar tambah. Misalnya kayak tadi handphone kan. Nah, harga pasarnya kalau dia beli baru misalnya 2 juta. Tapi kalau kita jual yang sudah bekas, mungkin akan lebih menyusut bahkan ke 1 juta atau bahkan di bawah 1 juta. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang timbul dalam penjualan angsuran. Selanjutnya, masalah yang berhubungan dengan pembatalan penjualan angsuran. Nah, ini seringkali terjadi apalagi ketika si pembeli tidak mampu membayar angsurannya lagi. Misalnya kulkas. Misalnya ibu di rumah membeli kulkas secara kredit, berarti ada penjualan angsuran kan. Nah, jadi misalnya ini kulkas sudah kita pakai 3 bulan. Pas yang bulan keempat orang tua tidak sanggup lagi membayar angsurannya, lalu bulan kelima juga tidak sanggup, akhirnya kan pihak penjualan angsuran itu akan menyita. Nah, ketika kulkas ini disita, berapa harga yang layak diberikan padahal itu sudah bekas dan tidak ada lagi umur ekonomis yang pasti, seperti itu dia. Jadi itu adalah masalah-masalah yang terjadi ketika kita melakukan yang namanya penjualan angsuran. Selanjutnya, metode pencatatan akuntansi penjualan angsuran tetap. Nah, metode pencatatan akuntansi untuk penjualan angsuran untuk aset tetap. Nah, tadi kan ada 3 macam-macamnya. Yang pertama kita belajar tentang aset tetap dulu. Nah, yang pertama laba diakui pada saat penjualan. Nah, ketika misalnya kita tadi menjual rumahnya 200 juta, lalu kita itu sudah termasuk laba misalnya, bisa saja labanya diakui saat dijual, tapi bisa juga di yang kedua, laba diakui proporsional dengan kas diterima. Kita belajar ya. Laba diakui seluruhnya. Periode berikutnya tidak ada pengakuan laba. Jadi pas dilakukan penjualan udah langsung di situ diakui labanya. Jadi kalau misalnya nanti pembeli membayar angsurannya tidak dihitung lagi labanya. Yang kedua, laba diakui proporsional dengan kas diterima. Nah, laba di penjualan dicatat sebagai laba kotor yang belum direalisasi. Jadi belum terlaksana, belum terrealisasi. Jadi kalau misalnya labanya dihitung juga dari bunga, padahal kan bunga diterima setiap pembayaran angsuran. Jadi tidak bisa diakui seperti poin yang pertama. Selanjutnya, penjualan aset. Penjualan aset tetap seperti tanah, gedung, kendaraan, mesin, dan sejenisnya biasanya akan menimbulkan masalah pada saat pengakuan laba. Hal ini disebabkan karena jangka waktu angsuran terhadap aset tetap biasanya lebih lama. Misalnya aset tetap tadi contohnya kendaraan Honda misalnya seperti itu, motor. Nah, misalnya pelunasannya 2 tahun. Padahal kan umur ekonomis kendaraan kan menyusut. Jadi bisa menjadi masalah saat pengakuan labanya. Oke, kita langsung ke contoh kasus untuk semakin paham. Nah, perhatikan. Pada tanggal 2 Januari 2009, PT Apollo menjual 20 unit motor dengan HPP. HPP apa? Di kelas 10 sudah dipelajari HPP adalah harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualannya 10 juta. Berarti dibeli PT Apollo motor ini 10 juta. Lalu dijual dengan harga 12.500.000. Berarti laba penjualannya berapa per unit? Iya, benar. 12.500.000 dikurang 10 juta adalah 2.500.000. Nah, berarti harga belinya 10 juta, harga jualnya 12.500.000, berarti laba penjualannya 2.500.000. Oke. Nah, penjualan di atas dilakukan dengan perjanjian sebagai berikut. Yang pertama apa perjanjiannya? Uang muka sebesar 20% dari total penjualan. Nah, lihat 20 unit. Harga jualnya 12.500.000. Berarti 20 dikali 12.500.000 dikali 20%, itulah nanti yang akan menjadi uang muka atau biasa kita dengar DP, down payment in English mean. Oke. Selanjutnya, pembayaran angsuran dilakukan 6 bulan sekali. Pembayaran pertama dilakukan setelah 6 bulan pertama. Nah, misalnya
penjualannya kan ini di bulan Januari, berarti 6 bulan setelah Januari bulan berapa? Iya benar, bulan Juni. Oke, selanjutnya pembayaran angsuran ditambah bunga 10% per tahun. Jadi tadi kan dibilang bayarnya 6 bulan sekali. Kalau 1 tahun bunganya 10%, berarti kalau 6 bulan bunganya 5%. Oke, selanjutnya angsuran dilakukan 8 kali, berarti motor ini dibayar itu 8 kali angsuran. Oke, kita langsung lihat ke angkanya. Ini diminta buat jurnal pada saat penjualan dengan metode laba diakui seluruhnya dan metode laba diakui proporsional. Oke, nanti lihat di bukunya ya nak ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Tadi harga jualnya 12.500.000, harga pokoknya 10 juta, berarti total penjualannya 25 juta. Itu berapa? 12.500.000 dikali 20 unit, kan 20 unit berarti berapa itu? 250 juta. Nah, total harga pokok 10 juta dikali 20, 200 juta, berarti laba penjualan berapa? 50 juta. Oke, dia kan dibeli 200 juta, dijual 250 juta, berarti labanya 50 juta. Oke, selanjutnya tadi kan di ketentuan soal dikatakan uang muka atau DP diberikan itu 20% dari total penjualan, berarti 20 kali 250 juta 50 juta kan. Selanjutnya sisa angsuran berapa? Tadi kan 250 juta dijual, lalu dikasih DP 50 juta, berarti sisa angsurannya adalah 200 juta. Selanjutnya angsuran pokok setiap 6 bulan 25 juta. Karena apa, Bu? Karena kan sisanya tinggal 200 juta. 200 juta yang mau dibayarkan kan. Ini sisa angsurannya 200 juta, padahal jumlah angsurannya itu 8 kali, berarti 200 juta dibagi 8 adalah 25 juta. Jadi 25 juta dibayar setiap bulan, setiap 6 bulan. Oke. Selanjutnya bunganya kan 10% per tahun, berarti untuk 6 bulan 5%. Nah, persentase laba sama dengan laba penjualan per total penjualan sama dengan 20%. Nah, laba penjualan berapa? Laba penjualan 50 juta, total penjualan berapa? 250 juta. Berarti 50 juta per 200 juta sama dengan 20%. Oke, kita lanjut. Nah, ini jurnalnya. Ibu harap kalian sudah paham di jurnal ini ya. Selanjutnya ini tabel perhitungan. Oke, ini tadi ditanya oleh Cindy ya. Kemarin ditanya Cindy, Bu, tabel perhitungan itu bagaimana? Ini Ibu akan jelaskan di sini. Nah, lihat, perhatikan. Angsurannya berapa kali dibilang di soal? 8 kali, pas ya. 8 kali angsuran. Pas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, saldo pokok angsuran tadi tinggal sisa 200 juta. Kenapa 200 juta? Karena 50 juta sudah dijadikan DP. Oke. Angsuran pokok 25 juta. Nah, ini 200 juta dibagi 8. Jadi angsuran pokoknya setiap 6 bulan adalah 25 juta. Paham? Oke, paham. Lalu bunga per 6 bulan tadi 5%, ya kan? Nah, kenapa 10 juta? Berarti saldo pokok ini 200 juta dikali 5% sama dengan 10 juta. Berarti total yang harus dibayarkan per 6 bulan pertama adalah 35 juta. Kenapa 35 juta? Angsuran pokok ditambah bunga, totalnya adalah 35 juta. Nah, dari saldo pokok 200 juta dikurangi total angsuran 35 juta, maka saldo pokok akhir adalah 175 juta. Inilah yang dimasukkan ke saldo pokok di angsuran kedua. Ya kan, 175 juta. Paham? Oke, Ibu lanjutkan lagi biar semakin paham. Nah, setelah dibayarkan angsuran pertama 35 juta, tersisalah saldo pokok angsuran 175 juta. Lalu, angsuran pokok bulan kedua adalah 25 juta. Nah, bunganya berarti 175 juta dikali 5%. Ingat, bunganya tadi 5% per 6 bulan. 175 juta dikali 5% sama dengan 8.750.
Nah, berarti total yang harus dibayarkan, angsuran yang harus dibayarkan pada angsuran kedua adalah 25 juta ditambah 8.750 sama dengan 33.750. Nah, setelah ini dibayarkan 33.750, tersisalah utang yang harus dibayar adalah 150 juta. Nah, seperti itu sampai seterusnya. Paham ya? Sampai akhirnya saldo pokok akhir menjadi 0. Gitu dia. Oke. Selanjutnya. Mana dia? Oke. Selanjutnya ini untuk penjurnalan pada tanggal 1 Juli 2009. Oke. Nah, kan bayar angsurannya itu kan per 6 bulan ya kan? Per 6 bulan. Jadi berarti Januari kalau tambah 6 bulan berarti bulan Juli tanggal 1 Juli dibayar angsuran pertama itu. Jurnalnya adalah kas. Nah, jurnal ini adalah jurnal yang dibuat oleh pihak PT Apollo. Nah, ketika si pembeli membayar angsuran yang pertama itu kasnya bertambah 35 juta, piutang angsuran berkurang 25 juta, pendapatan bunga bertambah 10 juta di kredit. Selanjutnya untuk angsuran kedua berarti Juli tambah 6 bulan selanjutnya Desember ya. Nah, kasnya tuh bertambah 33.750. Lalu piutang angsurannya berkurang 25 juta, pendapatan bunga bertambah 8.750. Kenapa Ibu bilang piutang angsuran berkurang? Karena piutang itu posisi normalnya di mana? Di debit. Nah, ketika piutang berkurang, maka posisinya di kredit. Nah, seperti itu seterusnya. Ini juga sama. Ini jurnal penyesuaian metode laba diakui proporsional. Oke. Tanggal 31 Desember. Ini untuk jurnal penyesuaiannya. Lalu ini, lihat ini yang sering kita jumpai di lapangan ya kan. Pemilikan kembali aset tetap. Apabila konsumen gagal melunasi hutang-hutangnya, maka seluruh rekening real yang berhubungan dengan piutang angsuran dibatalkan dan aset tetap yang dijual belikan dinilai sebesar nilai pasar pada waktu itu. Perusahaan juga akan mengakui keuntungan atau kerugian karena kegagalan pelunasan piutang angsuran, di mana keuntungan atau kerugian diakui sebesar selisih antara harga pasar dengan nilai buku dari aset tetap. Ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang silakan pahami dulu yang sudah Ibu jelaskan. Kita nanti akan kuis. Oke, sampai di sini. Selamat siang, tetap semangat. Sampai jumpa. Dah.